Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Apriuda. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Iman Lubis. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul pasar modal. Investasi adalah aktivitas menanamkan sejumlah dana untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di masa depan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Investasi juga merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan perekonomian negara. Semakin banyak investor dalam suatu negara, berarti menandakan negara tersebut aman dan stabil keadaannya untuk dijadikan tempat berinvestasi. Tingkat pengembalian dari investasi selalu berbanding lurus dengan risiko. Jika tingkat pengembaliannya tinggi, maka risiko yang akan diberikan tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Investasi merupakan salah satu cara untuk melawan tingkat inflasi. Lalu di mana dapat berinvestasi? Investasi dapat dilakukan di pasar uang dan pasar modal. Pasar modal. Menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu pengertian pasar modal menurut Widoatmojo. Pasar modal adalah di mana yang diperjualbelikannya dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari 1 tahun. Lalu pasar modal menurut Cipno Darmaji dan Hendy M. Fahrudin tahun 2006. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya seperti hutang atau obligasi, ataupun bisa berupa ekuitas atau saham maupun instrumen lainnya. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisis keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Begitu mereka anggap menguntungkan, dapat langsung membeli dan menjualnya kembali pada saat harga naik dalam pasar yang sama. Jadi, dalam hal ini investor dapat pula menjadi penjual kepada para investor lainnya. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu, bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan yang bersifat dengan utang. Modal yang bersifat kepemilikan jangka waktunya sampai perusahaan dibubarkan. Namun, bagi pemilik saham dapat pula menjualnya kepada pihak lain apabila membutuhkan dana atau sudah tidak ingin lagi menjadi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan bagi modal yang bersifat utang, jangka waktunya relatif terbatas dalam waktu tertentu dan dapat pula dialihkan ke pemilikan lain jika memang sudah tidak membutuhkan lagi sebagaimana hal modal yang bersifat kepemilikan. Landasan hukum pasar modal. Landasan hukum pasar modal yang tertinggi adalah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu terdapat undang-undang turunannya yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Lalu ada PP RI Nomor 12 Tahun 2004. Lalu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia. Dengan adanya landasan hukum di pasar modal, menunjukkan bahwa investasi di pasar modal adalah investasi yang legal. Struktur pasar modal Indonesia. Di dalam pasar modal memiliki struktur. Struktur pasar modal pada hierarki yang tertingginya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Struktur yang kedua di bawah OJK terdapat 3 lembaga, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing Peminjaman Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu, pada struktur yang ketiga ada perusahaan efek atau yang biasanya dikenal sebagai perusahaan broker, yang dimana fungsinya untuk menjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Lalu ada lembaga penunjang, yang diantaranya adalah Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Lalu ada profesi penunjang. Umumnya untuk membantu perusahaan go public, dan profesi penunjang diantaranya yaitu adalah akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Lalu ada pemodal atau investor, yang dimana investor di pasar modal dibagi menjadi 2, investor domestik dan investor asing. Fungsi pasar modal. Sebagai bagian dari sistem keuangan, pasar modal memiliki fungsi antara lain, yaitu yang pertama fungsi likuiditas. Pasar modal memiliki fungsi likuiditas karena pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan dengan memfasilitasi transfer modal tidak likuid atau modal yang belum diinvestasikan oleh pihak yang memiliki kelebihan modal kepada pihak yang membutuhkan modal. Peralihan atau transfer modal tersebut dilakukan dengan cara menjual efek seperti saham atau obligasi oleh pihak yang membutuhkan modal kepada investor yang memiliki kelebihan modal. Jaminan likuiditas yang ditawarkan oleh pasar modal tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi investor. Bagi perusahaan, likuiditas dapat diperoleh dengan cara menerbitkan atau menjual surat berharga, baik yang bersifat pinjaman, contohnya obligasi, maupun yang bersifat penyertaan atau equity, contohnya saham. Dengan penjualan surat berharga tersebut, perusahaan akan memperoleh dana tunai dari masyarakat atau investor yang membeli surat berharga tersebut. Adapun bagi investor, likuiditas dijamin oleh pasar modal dengan disediakannya sarana perdagangan efek di bursa efek, sehingga investor pemegang efek yang membutuhkan dana cukup menjual efek yang dimilikinya di bursa. Jaminan likuiditas ini menjadi salah satu daya tarik agar investor tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Lalu ada fungsi pembiayaan. Pasar modal menyediakan alternatif pendanaan dan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan yang membutuhkan dengan cara mengerahkan dana dari masyarakat yang membeli instrumen keuangan di pasar modal. Secara konvensional, umumnya perusahaan menjual asetnya atau mengandalkan pinjaman dari bank. Dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki wujud aset yang cukup untuk memperoleh dana tunai, maka pasar modal menjadi alternatif pembiayaan yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tunai dengan cara menerbitkan efek. Selanjutnya, pasar modal menyediakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan karena tidak dapat memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh perbankan. Misalnya perusahaan
mungkin tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan ketika meminjam uang di bank, atau perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan 5C lainnya, seperti karakter, capacity, capital, dan condition. Oleh karena itu, modal dijadikan alternatif untuk memperoleh dana dari masyarakat dengan cara menjual efek. Lalu ada fungsi alternatif investasi. Pasar modal menyediakan wahana untuk alternatif investasi bagi masyarakat selain investasi di bidang properti, emas, valuta asing, dan sebagainya. Alternatif investasi yang ditawarkan pasar modal memungkinkan investor memperoleh potensi keuangan dengan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor pemilik dana untuk mendapatkan imbalan investasi sesuai dengan karakteristik instrumen investasi yang dipilih. Lalu ada fungsi tabungan publik. Pasar modal menyediakan pembiayaan bagi kegiatan usaha melalui penghimpunan dana masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik, pasar modal memobilisasi tabungan jangka panjang dan menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin menabung. Apabila dibandingkan dengan tabungan di dunia perbankan, fungsi tabungan di pasar modal ini lebih mengarah pada tabungan investasi yang memberikan keuntungan lebih. Melalui public saving tersebut, masyarakat membantu menyediakan dana liquid yang dapat diakses oleh pihak perusahaan yang membutuhkan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, seperti digunakan untuk pengembangan usaha, perluasan usaha, dan peningkatan kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional karena membantu peningkatan produksi barang dan jasa dalam skala yang lebih besar. Lalu ada fungsi distribusi atau pemerataan pendapatan. Pasar modal memungkinkan pemerataan pendapatan di masyarakat dengan membeli instrumen di pasar modal seperti saham atau obligasi. Investor dapat memperoleh pendapatan berupa dividen untuk saham dan pendapatan tetap atau bunga untuk obligasi, karena pasar modal memungkinkan investor untuk menyimpan dan memelihara unit atau aset dengan depresiasi dan risiko yang lebih rendah. Lalu ada fungsi kesejahteraan. Pasar modal berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, karena pasar modal menyediakan sumber pembiayaan bagi peningkatan kinerja dan pengembangan dunia usaha sehingga meningkatkan produktivitas dalam skala yang lebih besar. Lalu ada fungsi indikator ekonomi. Pasar modal menjadi indikator tren ekonomi suatu negara. Indikator perekonomian suatu negara antara lain diukur dari produk domestik bruto. Pasar modal memberikan kontribusi pada produk domestik bruto. Pergerakan dan perkembangan di pasar modal menunjukkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan serta kondisi ekonomi suatu negara. Lalu ada fungsi kontrol sosial. Pasar modal memberikan akses kontrol sosial melalui prinsip transparansi atau keterbukaan informasi yang menjadi napas dari pasar modal. Keterbukaan informasi ini tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan perusahaan, melainkan juga pada profesionalisme perusahaan dan persaingan usaha yang sehat. Lalu yang terakhir ada fungsi partisipasi publik. Pasar modal memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi memiliki saham perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Dengan membeli saham perusahaannya yang go public, masyarakat diberi kesempatan untuk memiliki perusahaan sehingga pasar modal memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan pada lapisan masyarakat tertentu. Manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi investor, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Manfaat bagi investor
Yang pertama, sebagai tempat berinvestasi. Sebagai tempat berinvestasi bagi investor yang ingin berinvestasi aset keuangan. Lalu meningkatkan kekayaan. Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian hasil keuntungan. Lalu manfaat bagi emiten. Yang pertama, sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Lalu yang kedua, penyebaran kepemilikan. Penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan. Lalu yang ketiga, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Lalu, manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Lalu, perekonomian negara, yang dimana dengan adanya pasar modal mampu mendatangkan investor dari luar negeri dan memperoleh pajak dari transaksi di pasar modal. Instrumen pasar modal. Dalam melakukan transaksi di pasar, biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal. Barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada saham, obligasi, dan reksadana. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham, merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Lalu instrumen obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada pemegang obligasi sebesar obligasi yang terlihat dalam neraca. Obligasi dimasukkan dalam modal asing atau utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai waktunya. Lalu ada instrumen reksadana. Reksadana merupakan instrumen pembiayaan alternatif bagi para investor yang tidak memiliki cukup waktu dan pengetahuan atau keahlian serta keterbatasan modal untuk mengelola investasi mereka dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan risiko investasi yang dihadapi. Reksadana adalah suatu sertifikat yang menerangkan bahwa pemegang reksadana menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal investasi di pasar uang dan atau di pasar modal oleh manajer investasi. Jika perusahaan membutuhkan modal dan mencari modal di pasar modal, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan IPO, Initial Public Offering. IPO adalah suatu proses pertama kali suatu saham perusahaan ditawarkan ke khalayak umum
yang nantinya perusahaan akan menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka. Tentunya tidak semua perusahaan dapat mendaftarkan perusahaannya pada pasar modal bursa efek. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendaftarkan di pasar modal. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas yang memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Lalu syarat yang kedua, perusahaan telah melakukan masa operasional selama 3 tahun. Lalu syarat yang ketiga, perusahaan membukukan laba usaha pada 1 tahun terakhir. Lalu persyaratan selanjutnya, perusahaan memiliki aset berwujud di atas 100 miliar. Dan syarat yang kelima, perusahaan mencantumkan laporan keuangan yang telah diaudit minimal 3 tahun. Setelah syarat terpenuhi, tahap selanjutnya adalah tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup beberapa proses, yaitu memilih tim IPO, membentuk tim internal perusahaan yang berdedikasi untuk IPO dibentuk dengan tujuan untuk memperlancar dan mensukseskan IPO, khususnya penyampaian dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh para lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Lalu yang kedua, menunjuk penjamin emisi efek, lembaga, dan profesi penunjang. Penjamin emisi efek, lembaga, dan profesi penunjang, modal yang telah berpengalaman diperlukan dalam persiapan dokumen dan persiapan IPO akan membantu proses perusahaan dalam melakukan proses IPO. Lalu yang ketiga, melakukan restrukturisasi internal dan diskusi permodalan. Hal ini membuka potensial peningkatan nilai atau value perseroan agar mendapatkan harga saham yang optimal. Lalu proses yang keempat, memenuhi persyaratan Bursa Efek Indonesia dan OJK. Meyakinkan perseroan telah memenuhi syarat menjadi perusahaan publik dan perusahaan terbuka yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia agar proses IPO dapat berjalan lancar dan tetap patuh pada peraturan industri bisnis yang berlaku. Lalu proses yang kelima, menetapkan struktur IPO. Memperhatikan struktur IPO dan potensial dilusi saham dari para pemilik owner. Lalu proses yang keenam, melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam rangka memperoleh persetujuan IPO dari pemegang saham. Lalu proses yang ketujuh, melengkapi dokumentasi, meyakinkan bahwa seluruh dokumen melengkapi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada pasar modal terbagi menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer. Pasar primer atau pasar perdana adalah pasar modal yang menawarkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang diterbitkan oleh emiten pertama kali sebelum tercatat di bursa. Penawaran ini berlangsung untuk jangka waktu tertentu sebelum diniagakan dalam pasar sekunder. Lalu ada pasar sekunder. Setelah adanya proses listing pada saham yang IPO, maka jual beli saham termasuk ke dalam pasar sekunder, yang dimana pasar yang mempertemukan para investor yang ingin menjual dan membeli saham. Bagaimana cara investasi saham di pasar modal? Tentunya harus mempunyai akun sekuritas. Investor harus mempunyai akun sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain
yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal sebelum listing pada pasar sekunder. Setelah mempunyai akun sekuritas, lalu ada dua cara untuk berinvestasi pada saham perusahaan yang akan go publik. Cara yang pertama adalah book building. Book building adalah proses pemesanan untuk investor yang sudah memiliki akun sekuritas yang ditunjuk untuk pelaksanaan penjamin IPO. Dalam book building, harga saham belum dibentuk. Jadi, para investor menawar harga suatu saham dengan range yang telah ditentukan. Misalnya, pembelian harga saham PTA kisaran harga Rp100 sampai Rp250 per lembar saham. Jika investor menawar harga lebih dari rank yang telah ditentukan, otomatis akan ditolak. Dalam book building ada minimal pemesanan tergantung kebijakan yang ditentukan sekuritas. Lalu ada penawaran umum. Penawaran umum tidak ada minimal pembelian seperti book building, dan harga pun sudah terbentuk dan dapat melakukan penawaran pada sekuritas manapun. Pada pasar primer, yaitu menawarkan penawaran saham-saham atau sekuritas lainnya yang diterbitkan oleh emiten pertama kali sebelum masuk pada Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah contoh pasar primer. Penawaran awal atau book building PT Gotoh bisa dilihat ya, dimulai dari tanggal 15 Maret sampai dengan 24 Maret 2022. Lalu penawaran umum dilakukan dari tanggal 1 April sampai dengan 7 April tahun 2022 dan listing pada tanggal 11 April tahun 2022. Ya, di sini saya mencoba melakukan pembelian saham PT Gojek Tokopedia yang dimana sudah masuk pada penawaran umum dan harga yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp338 per lembar saham. Saya akan coba membeli saham PT Gotoh 10 lot, yang dimana satu lotnya itu sama dengan 100 lembar saham. Berarti jika saya membeli 10 lot, maka saya akan mendapatkan 1000 lembar saham PT Gotoh. Dari jadwal penawaran umum ke jadwal listing masih ada waktu, yaitu tanggal 8 April sampai dengan 10 April 2022 sebelum listing di Bursa Efek Indonesia, yang akan menjadi penentuan dapat atau tidaknya saya saham PT Gotoh yang sudah saya order. Jika order yang telah dilakukan berhasil, maka akan masuk ke dalam portofolio saham saya. Jika tidak kebagian saham yang kita order, maka uang akan di-refund pada periode 8 hingga 10 April tahun 2022. Umumnya, sebelum tanggal listing, uang yang telah dipakai order saham PT Gotoh sudah dikembalikan ke dalam akun sekuritas. Ya, lalu ini contoh pasar sekunder, di mana ada permintaan dan penawaran atau bid dan offer yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham. Nah, di pasar sekunder ini beda dengan pasar primer ya. Kita bisa langsung membeli dengan harga sesuai penawaran atau penjualannya. Jadi tidak perlu order di penawaran umum seperti pasar primer. Ketika kalian membeli harga saham, contoh di sini PT Antam ya. Karena PT Gojek Tokopedia itu belum listing, maka saya akan menggunakan PT Antam sebagai contoh. Ya, di pasar sekunder harga permintaannya di Rp2.630, sedangkan penawarannya ada di harga Rp2.640. Jika teman-teman ingin membeli saham Antam di harga Rp2.640, maka itu langsung mendapatkan saham tersebut. Tapi jika order di harga Rp2.630, maka harus menunggu dulu hingga ada yang menjualnya di harga tersebut, baru kita dapat mendapatkan saham Antam. Berikut perbedaan dari contoh pasar primer dan pasar sekunder
yang terjadi di dalam bursa efek. Demikian pemaparan materi tentang pasar modal. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.